Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Kurniawan dari Sistem Informasi kelas Reg B2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah Technopreneurship, yaitu tentang PKM kewirausahaan. Di sini saya mengambil di bidang makanan, yaitu roti sandwich. Kenapa saya memilih roti sandwich sebagai rencana usaha yang akan saya jalani? Yaitu karena roti sandwich merupakan salah satu cemilan yang disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil, remaja, dan dewasa. Cemilan lezat ini bisa dibeli masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, dan banyaknya orang yang gemar menyantap cemilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang sangat bagus. Apalagi jika roti sandwich ini dibuat dengan rasa yang lezat, sehat, dan tampilan yang unik, tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Roti sandwich yang saya buat ini berbeda dengan yang lain karena dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas serta proses pembuatan yang sangat higienis. Adapun tujuan usaha yang saya jalani yaitu dengan bermaksud untuk membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya serta membangun jenjang bisnis profesional yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada manfaat dari usaha yang akan saya jalani, yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha roti sandwich ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi karena harganya yang murah meriah juga sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Jadi banyaknya peminat roti sandwich akan memberi keuntungan yang cukup menggiurkan dari segi ekonominya. Yang kedua yaitu ada manfaat sosial. Usaha roti sandwich dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan makanan pokok dan makanan penunjang sehari-hari masyarakat. Selain itu juga akan membuka lowongan pekerjaan masyarakat yang membutuhkan. Di bagian kedua yaitu ada gambaran umum tentang rencana usaha. Jadi rencana usaha yang akan saya jalani yaitu tempat yang akan saya rilis nantinya akan berlokasi di pinggir jalan utama yang ramai dilewati orang, dan dengan demikian konsumen akan lebih mudah melihat dan mengakses tempat usaha saya. Lokasi yang strategis ini akan membuat usaha roti sandwich saya dapat berjalan dengan lancar dan laris serta berkembang dengan baik. Selain itu kami juga mengutamakan pelayanan yang ramah dan tidak mengecewakan pelanggan. Roti sandwich yang saya buat memiliki dua pilihan varian rasa, yaitu manis yang berisi coklat dan pedas yang berisi sosis yang dilumuri dengan saus pedas, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang diinginkan sesuai selera. Produk roti sandwich yang saya buat juga tidak menggunakan campuran bahan pengawet dan bahan kimia yang berbahaya, sehingga cukup aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Produk yang saya buat merupakan kreasi yang berbahan dasar dari roti, yang diolah menjadi sedemikian rupa dan terlihat lebih menarik. Dan adapun merek produk yang saya buat yaitu Rocker, yang mengandung arti singkatan dari roti keren. Dan saya mempunyai logo produk yang saya buat sendiri yaitu sebagai berikut. Dan yang kedua yaitu ada analisis ekonomi usaha. Saya memulai usaha ini dengan modal yang sangat minim, yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada roti tawar 2 bungkus seharga 30.000, yang kedua ada telur 1/4 kg seharga 9.500, yang ketiga ada susu 1 kaleng seharga 12.000, yang keempat ada coklat 1 batang seharga 10.000. Jadi di sini saya memilih coklat batangan yang akan dicairkan nantinya. Dan yang kelima yaitu ada keju 1 batang seharga 20.000, yang keenam ada tepung roti 1 bungkus 8.500, yang ketujuh ada saus pedas 1 bungkus seharga 15.000, yang kedelapan ada sosis 1 bungkus seharga 25.000, yang kesembilan ada gas 3 kg itu merupakan salah satu bagian dari peralatan yang seharga 25.000. Yang ke-10 yaitu yang terakhir ada minyak goreng seharga 10.000. Nah, jadi total awal modal yang saya keluarkan itu sebesar 130.000. Dan untuk peralatan sendiri masih menggunakan peralatan yang ada di rumah. Jadi tidak mengeluarkan biaya operasional untuk peralatannya sendiri. Itu tersendiri. Yaitu kecuali yang nomor 9. Di poin 9 tadi ada gas 3 kg. Memang mengeluarkan untuk operasionalnya sebesar 25.000. Dan di sini ada perhitungan laba rugi untuk pembuatan 2 pieces produk rocker. Jadi di sini saya akan membuat terlebih dahulu seminimal mungkin, yaitu sebanyak 20 pieces. Dan di sini modal awal saya 130.000.
Dan perhitungannya sebagai berikut. Ada dari penjualan atau harga jual. Semisal saya menjual produk ini dengan harga 10.000 satu pieces dikali dengan 20 pieces, yaitu keuntungan yang akan saya dapatkan dari total modal awal yaitu sebesar 200.000. Dan di sini pun ada perhitungan dari laba bersih yang saya dapatkan, yaitu penjualan dikurangi dengan modal awal. Di sini semisal saya menjual laku 20 pieces dari produk saya, yaitu sebesar 200.000 dikurangi dengan modal awal yaitu 130.000, dan saya mendapatkan laba bersih sebesar Rp70.000. Nah, jadi laba yang saya hasilkan dari penjualan per satu hari jika laku 100% yaitu sebesar Rp70.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode pelaksanaan, yaitu pembuatan produk. Proses produksi produk saya akan saya lihatkan di video sebagai berikut. I just wanna stay in the sun where I Say, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? I'm wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. I'm wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Say, hey, no, baby. You gon' make me hit you with that lay down, baby. Say, hey, now, baby. You know what I need, not the gate now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? I'm wishing for you. For games, are we too grown to play around? Young enough to chase, but old. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Jadi inti dari proses pembuatan produksi sudah terdapat di sini, dan mungkin yang tidak ada yaitu proses pengemasan produk. Di sini akan saya jelaskan proses pengemasannya. Yang pertama yaitu siapkan kemasan seperti plastik dan mika. Di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu, jadi saya menggunakan stok yang ada, jadi tidak mengeluarkan biaya operasional. Yang kedua yaitu letakkan roti pada kemasan dan taburi coklat atau keju yang sudah diparut. Yang terakhir yaitu rapatkan produk secara rapi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari produk dengan varian rasa manis. Jadi di sini saya hanya membuat varian produk saya dengan rasa manis.
Setelah proses produksi selesai, yaitu ada sistem pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang saya lakukan, yang pertama yaitu door to door. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Untuk melakukan promosi ini cukup bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen akan mengetahui usaha kita. Dan yang kedua yaitu dengan media sosial sebagai alat media untuk promosi, yaitu seperti melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan pasar. Nah, dalam hal ini dapat dengan memperluas produk saya yaitu rocker ini ke daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengembangan produk. Dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya meningkat. Dan selanjutnya yaitu ada sasaran konsumen. Nah, yang pertama yaitu sasaran pasar konsumen produk rocker adalah dari segmen menengah ke bawah karena harganya yang relatif terjangkau. Yang kedua yaitu ada target pasar yang dituju adalah untuk semua orang. Jadi untuk semua kalangan masyarakat, anak-anak, remaja, dan dewasa, semua kalangan masyarakat bisa menikmati produk saya. Yang terakhir yaitu ada positioning. Menciptakan cita rasa produk rocker yang istimewa, dibentuk konsumen sebagai makanan sehat dan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Oke, sekian presentasi tugas besar dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.